Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya, sahabat channel Ilmu Official. Buat teman-teman yang sudah bisa mengatasi dengan dirinya sendiri, terutama dalam penagihan ya, gara-gara kamu gagal bayar ya kan, itu bersyukur ya, kamu punya mental yang baik, kamu diberikan kekuatan oleh Allah ya, punya niat yang baik. Saya yakin kalian yang sedang ya gagal bayar itu bukan murni untuk tidak bayar, tapi masih menunda ya, artinya nunbai, nunda pembayaran. Jadi niatnya dikuatkan, disiplinnya dikuatkan lagi, jangan terlalu banyak konsumsi yang tidak membuat kamu jangan mengkonsumsi sesuatu yang di luar kebutuhan kamu. Jadi keinginannya disimpan dulu. Bukan berarti kita tidak ingin menikmati hidup, enggak, tapi lebih baik menjaga daripada sibuk dengan masalah-masalah, mending ditahan sebentar. Nanti kalau sudah bisa beres semua hutang-hutang kalian, mau keinginan apapun silahkan, kan seperti itu. Dan buat teman-teman yang masih baru nonton channel saya dan terjebak, silahkan kalian nikmati, tonton terus ya. Mungkin tidak 100% solutif, tapi setidaknya itu membantu membangun mental Anda, dan itu sudah terbanyak terbukti. Karena channel saya itu bukan berarti saya memberikan tips buat kalian menyelesaikan tanpa harus bayar, enggak, tapi bagaimana caranya kamu aman ya, kamu aman, jalanmu aman, dari hukum aman, dari keuangan aman, dari sesuatu masa depan aman ya kan, masa depan saya akhirat aman gitu kan. Jadi kita nggak ada niat buruk sama sekali. Jadi berusaha, berupaya menjaga kebenaran-kebenaran yang harus kita lalui bersama, seperti itu. Jadi pagi ini saya ingin berpesan kepada teman-teman ya, melalui channel ini, tonton terus channel saya, terutama di awal-awal saya membangun channel, mungkin sekitar 6 atau 7 bulan yang lalu lah. Bahkan buat kalian misalnya nih terjebak di Akulaku, Kredivo, Indodana, SP Paylater, Kredit Pintar, Tunai, Bank yang saya sebutkan ini kan pinjaman daring yang atau pinjol yang memang rata ya, memiliki apa istilahnya, memiliki DC lapangan. Tapi kalau meskipun rata, tidak semuanya ada ya, tetap mereka terbatas kayak gitu. Bayangkan pinjol ini bukan hanya ribuan, bukan hanya ratusan ribu, sudah jutaan teman-teman ya. Dan buat kalian yang punya pinjol di luar yang saya sebutkan tadi ya, tentu mentalnya hanya di handphone. Mental di handphone ya ada 2 poin, kamu angkat atau kamu tidak angkat. Kalau kamu angkat, resikonya kamu dibentak-bentak, dicaci maki, biasa kayak gitu. Tapi kalau kamu nggak angkat, kondar, ditelepon terus, tempat kerjamu ditelepon, temenmu ditelepon, medsosmu diserang, ya itu aja resikonya. Jadi resiko itu sudah kita kenali gitu. Karena kita sudah mengenal resiko, kita antisipasi, kita cari cara. Karena dengan cari cara tadi, kita bisa tenang kayak gitu. Ibarat mendung seperti yang di atas kalian ini, itu kan tanda akan terhujan. Kita nggak bisa membuat hujan nggak turun. Siapa kita kan? Kita bukan Tuhan. Yang bisa adalah menyiapkan payung. Kira-kira begitulah dalam urusan pinjaman online. Kemudian berikutnya adalah jangan lupa untuk terus berdoa ya, karena yang penting itu doa. 90% itu doa ya, 10% itu usaha, 90% doa. Saya yakin itu. Apalagi rata-rata yang kena pindar tuh perempuan yang notabene di rumah ya kan. Ya tugasnya hanya berdoa, melayani suami, doa, melayani orang tua. Buat teman-teman yang suami, lebih disiplin lagi, jangan banyak tidur
ya. Jangan banyak overthinking juga, jangan banyak pikiran. Sudah, kerja pulang tidur, kerja pulang tidur, gitu aja. Insya Allah semuanya akan beres pada waktunya. Intinya disiplin, banyak berdoa. Apa ya, seperti yang sudah dijelaskan di awal-awal, ini pasti berlalu gitu. Tidak ada masalah yang terus menerus. Masalah itu ada waktunya, senang ada waktunya, sedih ada waktunya. Gak semua sedih terus, gak semua senang terus, kan seperti itu teman-teman ya. Nah, waktu paling tepat, nah, sebagai muslim ya, saya ingin berbagi pengalaman. Waktu sebelum subuh kita harus bangun, kita harus memunajat, kita harus serius meminta, ya, memohon, menangis sekuat-kuatnya. Gak ada yang diminta selain Engkau, ya Allah. Gak ada kekuatan apapun selain kekuatan Tuhan. Itu aja terus. Banyak istighfar, karena dengan kita perbanyak istighfar, insya Allah kata para ustadz, rezeki kita itu dilancarkan. Jadi saya hanya menyampaikan, saya bukan ustadz ya. Jadi saya dulu baca istighfar 100 kali dalam sehari, kalau kuat 1000 kali. Ya untuk apa? Untuk melancarkan. Bayangkan kalian, saya gagal bayar tuh 3 tahun lebih teman-teman. Bukan waktu yang sebentar, bukan waktu yang pendek ya, 3 tahun. Dan itu bukan pinjaman online, kartu kredit. Ada debt kolektor lapangan, nelpon terus, ngirim surat terus, nelpon kondar terus. Malu nggak? Malu. Tapi saya nikmati dan alhamdulillah bisa menyelesaikannya. Jadi saya harap teman-teman juga bisa seperti itu. Dengan melalui nonton video ini, insya Allah teman-teman, saya meyakini bisa keluar dari masalah yang pelik seperti ini ya. Mohon maaf untuk video ini, memang modelnya tidak begini ya, tapi begini. Karena saya nggak pakai tripod, juga pakai tangan, jadi agak getar. Tapi saya meyakini teman-teman yang nonton video ini, insya Allah nggak lama akan jadi kaya raya. Nah, ada satu pesan memang dari guru saya, dari ustadz yang pernah ngomong ke saya, bahwa paling mandi, paling bagus untuk menarik rezeki memang adalah istighfar. Ya, masalah apapun, masalah uang, masalah keluarga, masalah apa saja, istighfar yang perbanyak. Istighfar. Biasanya kita tambah selawat. Ya, karena selawat tuh tawasulnya kan ya. Jadi kita istighfar yang perbanyak. Sama yang muslim nih, istighfar terus. Sebelum subuh istighfar terus. Insya Allah akan ada rezeki yang di luar dugaan kamu. Mudah-mudahan bermanfaat video saya. Silakan bagikan ke teman-temannya ya. Like and subscribe dan berikan komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.